Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi ke channel YouTube aku yang ngebahas cara mengelola keuangan, budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai budgetingnya, di sini aku mau perkenalan dulu ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku. Hai, salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suamiku ke Sorong, Papua Barat Daya. Saat ini aku masih berdua ya dengan suamiku dan belum punya anak, jadi budgeting ini untuk 2 orang dewasa. Untuk penghasilan di keluarga kami hanya dari satu sumber aja, yaitu penghasilan pak suami ya teman-teman, karena aku full IRT di rumah. Dan buat teman-teman yang belum tahu, saat ini aku pakai 2 metode budgeting. Yang pertama adalah metode bulanan dan yang kedua metode mingguan. Jadi meskipun gaji paksu itu bulanan, tapi aku mengatur dengan 2 metode. Yang pertama adalah bulanan, baru setelah itu aku bagi ya ke 4 minggu. Nah itu dia perkenalan singkatnya, dan di video kali ini aku mau budgeting bulanan ya teman-teman di bulan Maret tahun 2025. Setelah evaluasi budgeting di bulan Februari kemarin, ini aku lanjut ya untuk budgeting di bulan Maret tahun 2025. Jadi buat teman-teman yang belum nonton evaluasinya, boleh banget ya nanti dicek di channel YouTube aku. Nah, seperti biasa untuk budgeting bulanan, tadi aku ada 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama adalah giving, yang kedua saving, dan yang ketiga living dan fun. Untuk yang pertama ada kategori giving atau kita memberikan ya sebagian kecil dari gaji kita untuk orang tua atau untuk saudara. Dan di sini untuk persentasenya biasanya 5% dari gaji, tapi sesuaikan aja ya dengan kemampuan teman-teman, jangan dipaksakan. Untuk jenisnya sendiri di sini aku ada untuk orang tua dan sedekah ya teman-teman, tapi mohon maaf nominalnya nggak aku spill ya. Lanjut untuk kategori yang kedua, yaitu saving atau menabung. Untuk saving ini biasanya persentasenya 30% dari gaji ya teman-teman. Tapi kalau misalnya belum mampu, bisa disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Menurut aku, saving ini harus diusahakan banget ya teman-teman. Meskipun misalnya nominalnya cuma 5% dari gaji atau bahkan di bawah 5%. Yang terpenting mindsetnya jangan sampai gajian itu hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi kita nggak mikirin di kebutuhan yang akan datang. Untuk saving sendiri, di sini aku ada 2 kategori ya, ada jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang, di sini aku ada 2 jenis ya teman-teman. Saat ini prioritas aku itu yang pertama adalah dana pendidikan, karena saat ini paksu itu lagi kuliah, jadi makanya untuk dana pendidikan aku prioritaskan banget ya teman-teman. Lanjut ke video, karena videonya udah ketinggalan ya teman-teman. Untuk yang kedua itu ada jenis tabungan emas. Biasanya di sini aku belikan logam mulia ya teman-teman, karena untuk jangka panjang kan, jadi lebih cocok untuk beli logam mulia. Untuk nominalnya nggak aku spill ya teman-teman. Lanjut untuk saving jangka pendek, di sini aku ada 2 ya. Yang pertama adalah dana darurat dan yang kedua sinking fund. Nah, untuk di bulan ini dana darurat aku budgetkan 100.000, kemudian sinking fund 300.000 ya teman-teman. Nah, untuk sinking fund sendiri aku ada beberapa jenis. Kalau kalian kepo boleh banget ya nanti nonton di video aku selanjutnya untuk budgeting di minggu pertama. Lanjut ya teman-teman, kita akan beralih ke kategori yang ketiga, yaitu living dan fun. Jadi di kategori ini kita budgetkan untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, dan juga kayak semacam jajan atau kalau misalnya kita mau playing atau hiburan. Dan seperti biasa untuk template-nya masih sama ya, ada 4 kolom. Yang pertama adalah kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Yuk langsung aja untuk kategori. Di sini ada beberapa pos pengeluaran aku ya setiap bulannya, dan total budget di kategori living dan
dan fun ini aku budgetkan 2.150.000 ya teman-teman. Untuk budget ini di luar biaya kos, karena untuk kos nanti ditransfer langsung dari Paksu ya teman-teman. Lanjut di sini aku udah masukkan budgetnya ke kategori pos pengeluarannya. Untuk yang pertama ada listrik, aku budgetkan 200, kemudian bensin 100.000, air galon 70.000, kuota 200.000. Untuk belanja bulanan aku naikkan 10.000 ya teman-teman, jadi 350.000. Untuk di budget ini udah termasuk sama beras 10 kilo dan minyak. Lanjut untuk belanja mingguan, aku budgetkan 600.000 ya, jadi per minggunya itu aku budgetkan 150.000. Untuk kesehatan, dana tak terduga, dan gas, di sini aku budgetkan masing-masing 50.000. Biasanya untuk gas itu 100.000 ya teman-teman setiap bulannya, tapi di bulan ini 50.000 aja karena udah mencukupi untuk beli satu tabung gas. Lanjut untuk parkir, di sini budgetnya 40.000, kemudian buah 140.000, jadi per minggunya itu 35.000, dan yang terakhir jajan 300.000. Untuk jajan sendiri biasanya 200.000, dan ini aku naikkan 100.000 karena kan kalau di bulan Ramadan biasanya ada buka puasa bersama ya. Nah itu dia budgeting aku di bulan Maret, dan di sini aku mau spill ya teman-teman cara aku hemat 150.000 untuk 7 hari. Biasanya aku ngelis ya untuk ide menu makanan yang disukai keluarga, kemudian aku buat meal plan-nya ya teman-teman setiap minggunya. Nah ini dia contoh meal plan aku di bulan Januari ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, di sini ada coretan merah, kemudian ada yang aku benerin pakai spidol merah. Karena memang kita punya rencana, tapi kadang realitanya berbeda, dan itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi dengan membuat meal plan ini aku jauh lebih irit ya teman-teman. Jadi 150.000 itu bisa kita maksimalkan dengan protein hewani, kemudian sayuran, dan perbumbuan. Dari planning ini kita jadi bisa ya belanja sesuai dengan budget yang kita punya tanpa kebablasan. Nah itu dia ya teman-teman cara aku supaya 150.000 itu bisa cukup untuk 7 hari. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin food prep ya, mau seminggu sekali nggak apa-apa atau 3 hari sekali juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan kenyamanan teman-teman. Lanjut ya teman-teman, setelah budgeting bulanan tadi, di sini adalah part yang paling aku suka, yaitu cash stuffing. Buat teman-teman yang belum tahu, cash stuffing itu kita memasukkan uang cashnya ke dalam posnya masing-masing. Alhamdulillah ya teman-teman, rasanya tuh senang banget ya kalau baru gajian. Kalian sendiri apakah udah gajian? Kalau udah, yuk kita budgeting bareng-bareng supaya uangnya nggak ngalir gitu aja ya. Lanjut ke video, di sini aku udah hitung uang cashnya ada 1.750.000, dan karena di budgeting aku itu ada recehan ya, jadi makanya ini aku mau tuker 100.000 ke nominal 10.000. Jadi memang untuk uang cashnya sendiri ada 1.750.000, kemudian untuk yang di rekening ada 400.000 ya teman-teman. Karena memang untuk kategori pos pengeluaran listrik dan kuota itu aku belinya secara online ya, jadi makanya uangnya aku standby aja di rekening. Nah ini dia, kita akan mulai cash stuffingnya ya pakai dompet bulanan aku. Buat kalian yang mau samaan dompetnya atau alat budgeting lainnya, boleh banget ya klik link pembeliannya di deskripsi box. Dan untuk harganya sendiri murah banget, mulai dari 10 ribuan. Lanjut ya, untuk yang pertama di sini aku mau masukkan ke pos belanja bulanan yaitu 350.000. Kalau ada yang tanya emang cukup ya belanja bulanan 350.000 udah mencakup beras, telur, kemudian minyak dan belanja lainnya. Kalau aku pribadi cukup ya teman-teman, karena aku buat skala prioritas mana aja barang-barang yang penting banget aku beli dan mana aja yang sekiranya masih bisa di bulan depan. Lagi pula nggak semuanya habis berbarengan di bulan ini ya teman-teman, biasanya aku saling silang jadi belinya di bulan depan. Dan jangan lupa beli secukupnya aja ya di bulan ini supaya nanti nggak over budget. Oh iya, di bulan ini aku ada penyesuaian budget ya. Dari mulai air galon itu biasanya 80.000 aku turunin ya jadi 70.000.
Nah, untuk 10.000-nya itu aku masukkan ke dalam budget belanja bulanan ya, karena kan di bulan ini mau beli marjan, jadi makanya aku tambahin budgetnya. Lanjut untuk gas, biasanya 100.000, di bulan ini jadi 50.000. Nah, 50.000-nya ini aku masukkan ke dalam budget jajan. Nah, itu dia ya teman-teman, cara aku mengelola budget 2.150.000 cukup untuk 1 bulan meskipun di bulan Ramadan. Karena aku di sini cuma bisa nambah 50.000 ya, karena di bulan-bulan sebelumnya kan maksimal itu 2.100.000 ya setiap bulannya. Nah, khusus di bulan ini aku tambahin ya jadi 2.150.000. Karena menurut aku pribadi seharusnya pengeluaran di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan selanjutnya itu sama aja ya teman-teman. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita makan terlalu berlebihan ya teman-teman, apalagi kalau sampai mubazir. Dan menurut aku nggak ikut semua bukber yang ada, nggak apa-apa kok, kita bisa pilah-pilah sesuai dengan budget kita masing-masing. Nah, itu dia cash stuffingnya udah selesai. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk budgeting bulanannya udah selesai. Lanjut di sini aku mau update ya challenge nabung aku selembar sehari yang aku buat di video sebelumnya. Alhamdulillah udah goals ya di bulan Februari. Jadi aku berubah pikiran ya teman-teman, ini nggak akan aku bongkar, tapi aku mau lanjutin lagi di bulan Maret. Untuk di bulan Maret sendiri pengennya aku nabung 2.000 ya teman-teman, tapi nggak tahu nanti gimana, kita lihat aja ya. Nah, nanti di bulan Maret aku pakai tracker ini ya, karena ternyata aku punya tracker tabungan kalender. Buat teman-teman yang mau ikutan nabung selembar sehari, yuk kita nabung bareng-bareng. Karena ternyata nabung selembar sehari itu menyenangkan banget, kita bisa tahu progres kita setiap harinya. Gak kerasa videonya udah sampai di akhir. Buat teman-teman, aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.